Iya, jadi cacar monyet itu namanya dulu deh. Kenapa Namanya dulu. monyet Iya, gitu kenapa ya? monyet, Itu ya. kenapa monyet? Ruam tersebut disertai oleh kelenjar getah bening, biasanya di leher atau di ketiak seperti itu. Kelenjar getah bening. Getah bening yang membesar. Yang membesar. Iya. Bahaya dong berarti. Itu jam 11 malam itu sedang hormon-hormon di dalam tubuh sedang diatur, sel-sel yang rusak diperbaiki. Kalau bisa jam 11 malam itu kita udah yang namanya tidur yang deep sleep, bukan yang kita masih bisa mendengar suara, terus kita kayak sadar, kan itu masih tidur yang belum deep sleep ya, seperti itu. Tidur setengah-setengah. Iya, tidur setengah-setengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu dokter dari klinik kita. Salam kenal Mbak Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal juga. Saya Dr. Putri Permata Hati dari klinik kita Jati Keramat. Ini Bu, kan hari ini banyak nih orang-orang yang mengeluhkan kesehatan, tentang kesehatan Bu. Apa sih tip-tipnya orang bisa orang ini semangat gitu menjaga kesehatannya gitu? Kalau kita punya kesehatan, kita bisa punya banyak mimpi. Namun jika kita kehilangan kesehatan, mimpi kita cuma satu, cuma pengen sehat. Cuman pengen sehat. Iya. Artinya mahal sekali ya. Mahal sekali. Klinik kita ini sudah bekerja sama dengan siapa aja Bu ya? Iya, kami menerima pasien BPJS, kemudian pasien asuransi, kemudian pasien umum juga. Oh, berarti BPJS bisa dilayanin di klinik? Iya, bisa. Kami bisa melayani pasien BPJS. Di sana ada poli umum, poli gigi, ada bidannya juga. Seperti itu. Lengkap banget ya. Iya. Klinik tapi lengkap ya. Iya, silakan. Jadi yang mau berobat di sekitaran Jati Keramat di Jalan Ratna. Jati Keramat, Jalan Ratna, Kota Bekasi. Kota Bekasi. Bisa pakai BPJS. Ada layanan gigi, layanan umum, layanan dan umum. kebidanan juga ada. Oke, lengkap banget tuh. Jadi kalau mau konsultasi kesehatan bisa datang langsung. Siap. Iya Dok. Iya. Ini isu-isu hari ini banyak orang ngomongin cacar nih. Cacar tuh apa sih penyebabnya dan juga apa sih yang harus kita hindarin gitu loh, Dok? Baik, cacar itu sebenarnya adalah infeksi virus, atau biasanya kita infeksi virus yaitu virus pox. Nah, itu ada cacar air, kemudian ada cacar, kalau sekarang lagi gencarnya ini adalah cacar monyet yang lagi terkenal banget. Oh, cacar monyet. Iya, cacar monyet. Mereka sama-sama satu famili lah, seperti itu. Jadi pox gitu, virus pox. Nah, ada kesamaan gejala juga, namun ada perbedaannya juga, seperti itu. Cacar monyet itu apa sih? Saya sering dengar sih ya Dok, cuman saya belum memahamin itu memang itu karena apa namanya perubahan suhu atau bagaimana itu, Dok? Nah iya, jadi cacar monyet itu namanya dulu deh, kenapa Namanya monyet dulu. gitu ya? Itu kenapa monyet namanya. Jadi cacar monyet itu pada awalnya itu ditemukan di Afrika. Oh, di Nah, Afrika. kemudian awal mulanya itu ditemukan pada spesies monyet di dalam laboratorium. Oh. Nah, kemudian ternyata ditemukan lagi beberapa tahun kemudian berupa jadinya di manusia. Seperti itu. Kita melihatnya kan oh ini virusnya sama, seperti itu. Namun, nah itu makanya disebut pertamanya jadi monkeypox, seperti itu. Monkeypox apa? Nah, monkeypox ya, atau cacar monyet. Oh, cacar monyet. Kemudian dia itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus pox. Sama juga ada gejala demam. Namun ada yang terlihat banget itu adalah ruam merah. Sama sebenarnya seperti cacar air. Namun kalau cacar air dia hanya ruam, kemudian ada lentingan-lentingan kecil yang berisi air. Namun kalau untuk monkeypox dia juga ada ruam dulu pertamanya, kemudian ada lentingan yang nanti diakhiri dengan lentingan tersebut menjadi seperti ada berwarna kehitaman atau
kering seperti krusta. Namun tidak semuanya semua yang mengalami cacar monyet itu akan perjalanan seperti itu. Namun perbedaannya lagi adalah ruam tersebut disertai oleh kelenjar getah bening, biasanya di leher atau di ketiak seperti itu. Kelenjar getah bening yang membesar. Yang membesar. Iya. Bahaya dong berarti. Sebenarnya kalau kelenjar getah bening itu adalah pertahanan tubuh seperti itu. Nah, kalau cacar air biasanya tidak terlalu terlihat, namun untuk cacar monyet itu terlihat. Dan karakteristik dari lentingannya tersebut. Berarti awalnya gitu kayak bentolan merah apa gimana? Bentolan merah. Oh, bentolan merah terus. Sebelumnya biasanya ada demam dulu, bisa demam ringan, berbeda-beda setiap orang. Ada demam ringan, kadang ada batuk, kadang bisa juga ada pilek. Pokoknya gejala-gejala seperti itu. Kemudian disertai dengan ruam merah, kemudian ada lentingan, lentingannya bisa berisi air, yang nanti pelan-pelan dia akan menimbulkan krusta atau pecah, kemudian dia atau berwarna kehitaman seperti itu, berbeda-beda. Menular nggak itu, Dok? Nah, itu menular, namun penularannya itu dia lebih ke kita berbicara, tapi berbicaranya itu dalam jangka waktu yang lumayan dekat seperti itu. Maksudnya dekat jaraknya dan jaraknya dekat, kemudian juga dalam jangka waktu yang kontak erat. Jadinya lama kita misalkan berkontaknya itu lumayan cukup lama. Gitu. Kemudian bisa juga dengan aktivitas seksual atau luka di badan atau di kulit yang mungkin tidak terlihat, itu bisa seperti cairan tubuh gitu. Ini cairan tubuh. Iya. Berarti kalau yang tadi dokter sebutkan berarti itu udah ciri-ciri ini ya, udah ciri-ciri mengarah ke situ ya. Iya. Jadi kalau sudah ada ciri-ciri itu segera periksa gitu. Segera periksa. Dan sebenarnya semua virus itu kan self-limiting disease ya. Self-limiting disease atau bisa sembuh sempurna dengan daya tahan kekebalan tubuh sendiri. Namun yang perlu kita ingat itu adalah untuk orang-orang yang daya kekebalan tubuhnya itu rendah, itu akan berbahaya. Lebih komplikasi itu kalau bisa virus itu mereka dampaknya lebih besar. Jadi apabila misalkan nih baru sampai di tahap demam, kita ada batuk dikit atau ada pilek dikit, karena semua virus tuh biasanya seperti itu, ada demam dikit, mungkin nggak dirasa. Nah, kalau seperti itu, kalau bisa nih misalnya punya anak kecil, ada ibu hamil di rumah, pakai masker. Seperti itu, karena kita nggak perlu nunggu sampai ada lentingan, ada ruam merah, seperti itu sudah bisa menular. Berarti beda sama ini ya, sama biasanya kan ada yang bernanah apa namanya, orang bilang itu karena kuman gitu, terus karena kebersihannya kurang. Ada nggak pengaruhnya dari situ, Dok? Oh baik, jadi kalau misalkan bernanah kebersihannya kurang, kalau kita kebersihannya kurang dulu. Jadi untuk semua infeksi virus atau infeksi bakteri, sebenarnya semua penyakit itu awal mulanya adalah kebersihan. Kebersihan dari cuci tangan, karena sesimpel kita ini tuh bisa menularkan, semuanya tuh bisa menularkan, dari memegang map, dari tidak sengaja memegang meja. Nah, seperti itu. Lalu jangan lupa kita kalau bisa mau makan, kita cuci tangan, atau jangan pegang ke arah muka, ke arah hidung. Kemudian masker, seperti itu. Apabila kita sakit, kita pakai masker agar tidak menular pada orang yang sehat. Seperti itu. Berarti memang awalnya dari kebersihan. Terutama semuanya. Tangan, karena suka megang-megang ini ya. Tangan tidak mungkin kita habis megang ini kita langsung cuci tangan, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tapi kalau bisa kita mau makan, kita cuci tangan seperti itu. Dan jangan pegang ke arah muka. Jangan pegang ke arah hidung ya. Ke arah hidung, muka, atau kita ngucek mata seperti itu. Tapi ada biasanya, selain kalau dulu saya kalau di kampung sana itu, kalau masih kecil itu saya itu kan suka ada itu yang
bintik terus bernanah itu. Berarti itu apa termasuk cacar monyet itu apa bukan itu sebenarnya? Bukan. Jadi kalau misalkan cacar monyet mungkin kita kan melihatnya itu yang spesifik itu adalah adanya ruam, kemudian kalau bisa kita lihat di media itu ada foto-foto ya, itu seperti ada benjolan yang tadinya hanya berisi cair jadi berwarna hitam. Itu sih yang khasnya. Itu berbeda dengan cacar air. Nah, kalau misalkan untuk yang apa tadi nanah ya, yang ada nanahnya, sebenarnya cacar monyet pun atau cacar air tuh nantinya bisa juga ada nanah apabila terinfeksi. Seperti itu. Jadi kan karena bisa ada komplikasi apabila benjolan tersebut terinfeksi, itu tidak menutup kemungkinan bisa terinfeksi atau komplikasi kita menyebutnya. Tadinya penyakit apa, kemudian terkena bakteri. Namun itu adanya abses itu bukan karena cacar monyet atau cacar air tersebut, tapi karena ada komplikasi dia terkena bakteri lagi, seperti itu. Namun untuk infeksi yang memang ada benjolan dan nanah saja, terus tidak ada warna hitam, tidak ada gejala prodromal. Mas prodromal itu seperti demam. Kemudian, nah itu tuh mereka murni biasanya karena infeksi kulit biasa saja. Itu bisa. Dia nanah-nanah tuh banyak sih, banyak penyakit kulit yang menimbulkan benjolan kemudian ada nanah. Bisa. Biasanya bakteri. Cacar monyet ini dokter sendiri pernah nanganin belum? Nah, kalau menangani pernah, namun di klinik umum. Karena memang itu gejalanya masih ringan, pulang ke rumah nggak apa-apa. Nanti 3 hari lagi, biasanya kan kalau misalkan mereka kerja di PT itu, mereka cuma boleh 3 hari. 3 hari izin, kemudian kembali lagi. Nah, tapi untuk kasus monkeypox itu kan kalau bisa mereka jangan keluar rumah atau enggak akan menyebarkan lagi. Sepertinya itu sih. Oh, jadi kalau kena penyakit kalau itu, udah positif ya, kalau udah positif ada ruam, kemudian ada kehitaman, itu berarti udah positif. Apalagi kita lagi wabah ya, misalnya seperti banyak nih kasusnya. Seperti itu. Kayak kemarin dong COVID jadinya. Iya, cuma nggak terlalu seramai COVID seperti itu. Nggak sedahsyat itu sedahsyat, karena kita juga dia ada kekebalan tubuh dari apabila yang sudah mengalami cacar air, mereka mengalami kayak antibodi silang ya, karena mereka sama seperti iniannya familinya pox juga. Nggak sedahsyat itu ya. Tapi mereka, perlunya kita menjaga itu tadi ya. Kita tetap tenang tapi jangan menggampangkan gitu dia, karena banyak kelompok yang rentan. Kita harus menjaga mereka juga. Jadi jangan terlalu menggampangkan virus gitu ya. Ini kita nih, saya juga sih termasuknya. Sebenarnya kesehatan itu cukup nggak kalau kita itu cuman olahraga kayak gitu, atau gimana dok? Kesehatan itu sebenarnya kompleks ya. Ada kita pribadi sendiri. Kita pribadi sendiri perlu makan sehat, istirahat yang cukup, olahraga. Sebenarnya itu pola hidup sehat. Dan itu tidak bisa misalkan 1 bulan saya pola hidup sehat. Itu namanya pola itu butuh waktu bertahun-tahun. Apalagi kalau sebelumnya pernah skip nih, nggak melakukan makan sehat, pasti ada PR-PR tersendiri. Nah, pola itu kita buat jadi pola hidup sehat, dan itu kompleks karena ada faktor genetik juga sih sebenarnya nantinya. Faktor genetik. Iya. Karena ada juga sebagian orang ya kan, kalau menjaga kesehatan itu ya udah olahraga jalan aja, cuman begitu kadang-kadang tuh orang itu gimana tepatnya? Olahraga itu salah satu faktor untuk menjaga kesehatan. Namun ada lagi faktor istirahat. Ada yang nge-push olahraga tapi dia lupa istirahat. Itu nggak bisa. Kemudian pola makannya nggak dijaga. Kemudian misalkan yang penting lagi check up, karena nggak semua olahraga itu aman dilakukan. Saya seperti itu. Karena ada beberapa misalnya, ternyata ada gangguan aritmia jantung atau apa. Nah itu olahraganya yang mana nih yang cocok, seperti itu. Berarti kayak gitu. Olahraga check up itu olahraga tadi ya. salah Salah satunya. Ada faktor-faktor lain juga. Faktor lain. Menjaga kesehatan itu kan sebagian orang bilangnya
susah. Mhm. Tapi juga sebagian orang gampang. Nah, supaya apa namanya, semua orang bisa gampang tuh seperti apa tips-tipsnya, Dok? Menjaga kesehatan itu gampang atau susah ya? Mm-mm. Jadi gini, kita harus membuat itu gini. Tadi yang saya bilang, kesehatan itu adalah harta yang berharga. Kalau bisa kita Oke. punya kesehatan, kita bisa melakukan banyak hal. Kalau bisa kita kehilangan kesehatan, banyak hal yang kita tidak bisa lakukan hilang. Dan Mm-mm. itu baru kerasa jika kita kehilangan kesehatan. Jadi mau nggak mau harus disempetin untuk melakukan pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Iya, agar hidup pertama berkualitas. Seperti itu sih. Kalau ini apa namanya, ini kan kadang-kadang kita istirahatnya ya kan. Kalau menurut dokter berapa jam nih kita 24 jam harus istirahat dan juga berapa jam kita harus aktivitas gitu. Sebenarnya udah ini ya, kita udah dibilangin kan malam itu untuk istirahat, pagi itu untuk beraktivitas. Iya. Namun nggak semuanya bisa melakukan itu. Iya, nggak bisa semua. Nah, untuk yang bisa kita syukuri dengan, nah jadinya kalau misalkan kita itu taruhlah tidur ya, tidur itu kan hal yang sepele, tidur malam. Namun ada yang bilang saya udah tidur 8 jam, cukup Oke. dong gitu. Namun mereka lupa untuk kualitasnya. Misalkan jam 1 malam, karena saya ada kerjaan segala macam bla bla bla, atau enggak hanya sekedar mungkin bukan kerjaan. Kalau kerajaan kan memang diharuskan dan biasanya hanya 1 minggu nih full, besokannya masih bukan dijadikan pola. Jadi kalau Bukan jadi misalkan pola. kecuali memang kerjaan yang memang kerjaannya seperti itu gitu. Atau misalkan namun jangan saya buat bermain atau buat apa, saya udah tidur, saya nggak bisa tidur cepat gitu. Kemudian mereka baru tidur jam 1 ditambah 8 jam jadi jam 9 baru bangun. Kan sama tuh 8 jam saya istirahat, bisa dong. 8 Namun jam. kualitasnya tidak bagus karena kita itu jam 11 malam itu sedang hormon-hormon di dalam tubuh sedang diatur, sel-sel yang rusak diperbaiki. Kalau bisa jam 11 malam itu kita udah yang namanya tidur yang deep sleep, bukan yang kita masih bisa mendengar suara, terus kita kayak sadar, kan itu masih tidur yang belum deep sleep ya, seperti itu. Tidur setengah-setengah. Iya, tidur setengah-setengah. Nah itu kalau bisa jam 11 malam itu udah deep sleep, karena sel-sel yang rusak lagi diperbaikin, hormon-hormon distabilkan gitu. Ada hormon stres, hormon apalagi ada berkaitan dengan hormon kortisol, insulin dan lain-lain gitu. Itu sulit itu kan, itu yang mengatur yang tubuh kita yang diberi oleh Tuhan. Jadinya nggak bisa gitu buat diganti misalkan 8 jam. Dan kalau misalkan kita sudah berumur, kayaknya kalau 8 jam benar-benar 8 jam sulit sih. Jadinya yang penting kualitas dan cukup gitu. Untuk berapa jamnya. Yang dimaksud kualitas itu tidurnya pules. Iya. Jadi berapa jam pules. Saya juga pribadi kadang-kadang gini, Dok. Tidur itu kalau tidur jam 10 ya kan, pasti jam 1 itu bangun. Jam 2 itu bangun. Itu ada faktor-faktor kesehatan nggak itu, Dok? Mungkin kalau misalkan dari jam berapa tuh, jam 9 ya, jam 1 bangun, kayaknya masih 4 jam ya. Masih 4 jam makanya ya. Iya ya. Baiknya sih misalnya 5 jam, 6 jam ya. Tapi udah bangun sendiri gimana? Bangun Dok? sendiri ya. Mungkin bisa, kita nggak bisa ngatur ya. Kita kalau kayak gitu itu sulit. Tapi yang penting kita dapat, jam 11 nih kita udah tidur. Karena menurut penelitian seperti itu. Kemudian kalau misalkan memang pun jam 1, ada ngantuk lagi nggak, biasanya jam 3 atau jam berapa. Nah itu kalau memang ngantuk kita istirahat tidur. Boleh juga tidur siang 1 jam, seperti itu. Berarti bagus tidur siang itu. Iya, kalau tidur siang itu walaupun sebentar biasanya begitu bangun udah agak cerah gitu. Iya. Cuman kadang-kadang kita nggak dapet waktunya itu. Itu dia ya. Sulit juga ya, karena kesehatan itu berarti semua orang itu nggak sama ininya ya, daya tahan tubuhnya ya. Daya tahan tubuhnya. Nah, ya daya tahan tubuhnya beda-beda gitu ya. Iya. Gimana sih, Dok, sarannya nih
saran lah kepada masyarakat gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan itu banyak faktor. Nah, pertama bukan hanya didapatkan olahraga saja, kemudian istirahat dan segala macam. Kadang ini yang suka dilupa sama beberapa itu adalah adanya faktor bahagia. Beneran, faktor bahagia itu kita melihat apa ya? Melihat matahari, dapat sinar matahari, vitamin D itu juga. Gitu. Dia banyak faktor. Kemudian kadang jangan gini, oh saya harus olahraga tapi saya nggak senang gitu. Cari yang senang, dilakukan dengan bahagia, biar tidak berat. Berarti kalau sengsara dikit hilangkan dulu. Harus dipaksa agar sehat. Happy. Karena tadi sehat itu mahal kalau misalnya kita udah kehilangan kesehatan. Oke. Tentang kesehatan kan sudah nih dok, kita kupas ya kan. Tadi dok mengatakan ada klinik kecantikan itu katanya. Oh iya. Ada bekerja di sana apa? Gimana itu dok? Oh, saya bekerja juga di klinik kecantikan selain di klinik umum di klinik kita seperti itu. Klinik apa namanya? Madina Skin Clinic di Grand Madina Galaxy. Skin Clinic. Iya. Apa aja itu dok? Pengobatannya? Pengobatannya ya. Nantinya jadi kalau sekarang tuh masih baru dibuka itu baru facial seperti yang masih umum ya, karena baru soft opening. Kita ada facial, kemudian laser IPL. Nah, untuk nanti kelanjutannya jika memang sudah grand opening, kita ada laser juga, ada HIFU, ada skin booster, ada botox dan lain-lain. Apabila nanti udah grand opening seperti itu sih. Oh, berarti sekarang belum ini. Belum, sekarang baru soft opening aja. Oh gitu. Gitu. Kalau kayak saya nih dok. Boleh, ada juga itu. Supaya lebih ganteng gitu. Iya, bisa. Seperti itu. Jadi ada kita ini kan suka ada ini kulit yang tumbuh dikit-dikit itu. Oh, iya. Bisa itu dok ya? Itu bisa. Itu biasanya satu kadang kita lihat lagi nih, biasanya ini kalau dari umumnya lagi kan kalau bisa dokter kita tidak cuma mengitukan penampilan aja, apakah ada faktor kolesterol gitu. Oh gitu. Kemudian ada lagi genetik yang memang kulitnya aja gitu. Tapi bisa juga kita lihat, kita biasanya udah pernah cek medical check up kolesterol belum gitu. Oh seperti gitu. itu sih. Pernah sih ini cek sih, cuman sehat-sehat aja. Sehat, oh iya baik. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Oke dok. Ya. Apa lagi nih mau disampaikan kepada masyarakat nih supaya datang nih ke klinik kita. Dokter praktik sekarang. Iya, jadi gini, di klinik kita itu ada promo-promo untuk saat ini. Kita ada promo di infus untuk vitamin, untuk di umumnya ya, ada itu infus untuk vitamin. Kemudian kita juga ada apabila melayani suntikan-suntikan untuk vitamin daya tahan tubuh, yaitu vitamin C, vitamin B. Kemudian juga kita melayani untuk apabila urgensi untuk, biasanya kan ada sakit lambung ya, jadi mah gitu, mahnya kumat, bisa untuk datang di klinik kita. Kemudian infus kita melayani juga. Kemudian apabila ada cantengan atau hekting biasa kita juga melayani seperti itu. Cantengan tuh apa? Cantengan itu apa ya? Kuku. Sebenarnya hal simpel sih. Cuma ini ya, yang kuku yang masuk ke dalam. Ya? Iya, itu hal simpel. Cuma ternyata banyak loh itu kasusnya gitu. Jadi silakan kalau mau datang gitu. Di kaki biasanya. Di kaki. Dan itu kadang dibiarin aja. Sampai nanti datang tuh udah bengkak seperti itu. Bernanah gitu gitu kan. Jadi kalau itu kami menerima seperti itu. Kemudian medical check up juga kami menerima seperti itu. Semua itu bisa di-cover dengan BPJS. Itu bisa di-cover dengan BPJS. Dan giginya juga bisa di-cover dengan BPJS. Oh gitu. Iya, kita juga ada promosi di bagian gigi juga sih. Oh gigi. Gigi juga kita ada promosi untuk scaling. Kemudian ada scaling tambal sederhana dengan medical check up seperti itu. Berarti scaling itu
dibersihin gitu ya. Boleh kalau misalkan itu nanti mampir ke Instagram di klinik kita Oh, gitu biar lebih jelasnya ya Biar untuk lebih jelasnya. promosi-promosinya yang ada di setiap bulannya. Berarti Instagramnya di klinik kita. klinik Gitu. kita. Selain Instagram apa aja, Dok? Kita ada WhatsApp sih biasanya untuk melayani pertanyaan-pertanyaan untuk masyarakat seperti itu atau enggak yang datang pasien datang Iya. gitu. Ya, terima kasih dokter telah menyempatkan pada Asmin. Kita tentunya banyak-banyak terima kasih dari Asmin. Kedepannya bisa bekerja sama wartawan-wartawan, mungkin ada yang sakit apa nanti kita anjurkan ke klinik kita. Gitu, tentunya dengan adanya pasti ada diskon, Dok ya. Pasti bisa Nah. promosi seperti itu kita ke sekolah, ke PT-PT atau itu bisa diinikan, dikompromikan perlunya apa. Oh, seperti begitu itu. ya. Iya. Kalau wartawan ini kan suka keluyuran nih kemana-mana, Dok. Ya bisa nanti kita promosiin Terima sedikit-sedikit. kasih. Nah. Demikian obrolan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya jagalah kesehatan kita, karena sehat itu kata dokter mahal banget, ya kan. Jadi kalau kita sakit, bagaimana caranya pingin sehat, hanya pingin sehat, nggak pingin yang lain-lain. Ya, jangan lupa ya subscribe juga di sini dan komen tentunya kalau ada informasi yang perlu disampaikan kepada dokter atau kepada yang lain, tinggal di komen saja di sini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum.